Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Assalamu alaika ya imamain. Assalamu alaika ya khalifatallah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Baba Rahmah. Assalamu alaika ya man miftaha la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Nyun sewu dumateng hadratil kiram Mbah Rama Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an, mu'allif shalawat wahidiyah yang senantiasa kita dambakan pancaran nadrah dan barokanipun. Nyuwun sewu dumateng hadratil mukarramah Mbah Ibu Nyai Haja Sofia Majid Ummul Wahidin yang senantiasa kita dambakan doa restu dan bimbingannya. Nyuwun sewu dumateng Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, pendiri Pondok Gedung Luh. Nyuwun sewu dumateng hadratil mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha, cikal bakal mu'alif sholawat wahidiyah. Nyuwun sewu dumateng hadratil kiram panjenengan Abah Yai Haji Syafiq Majid Ma'ruf selaku pembina penyiar sholawat wahidiyah mulai dari pusat sampai daerah yang kami ikuti keyakinannya terhadap beliau Mbah Rama Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an. Kepada para alim ulama, para masyayikh, para asatidz dan asatidah yang kami taati dan kami muliakan, kepada seluruh pejabat baik sipil maupun non sipil yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh penghormatan kami di sini ikut kepada petugas yang terdahulu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di malam yang penuh barokah ini, izinkanlah kami di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita bersama, yakni nikmat yang diperlihatkan maupun nikmat yang tidak diperlihatkan. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, khususnya nikmat kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan mujahadah nisfus sana. Biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan sholawat dan salam yang sebaik-baiknya dan yang seindah-indahnya selalu tercurah kepada pangkuan
baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga senantiasa tercurah kepangkuan para aulia illah, kekasih Allah Subhanahu wa taala min awalihim ila akhirihim. Dengan penuh harap dan dambah beliau-beliau tersebut di atas utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghadwahid zaman qadasallahu sirra wa radhiyallahu an, berkenan memberikan tarbiyah dan nadroh kepada kita bersama, utamanya dalam acara mujahadah nisfusana ini, sehingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inna hadzal qur'ana nazala bi husnin fa idza qaratumuhu fabku fa illam tabku fatabakau, yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan kesedihan, maka jika kalian membacanya menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Perihal tangisan itu ada 3 macam. Yang pertama al-buka, menangis. Menangis yang muncul karena dzauk yang diberikan oleh Allah, sehingga pada saat dzauk itu masuk ke dalam hati kita, bergetarlah jiwa. Tangisan ini bukan tangisan yang dibuat-buat. Insya Allah seluruh pengamal sholawat wahidiyah pernah merasakan ini. Pernah merasakan ketika hati daripada pengamal sholawat wahidiyah diberi dzauk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa bisa dikendalikan bergetarnya hati kita, bergetarnya jiwa kita, membuat fisik kita tidak bisa mengendalikan sehingga air mata keluar dari tempatnya. Itu tanpa bisa dikendalikan. Itu disebut dengan al-buka, tangisan yang alami terjadi karena hati kita diberi dzauk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-tabaku. At-tabaku ini bagi orang-orang yang tidak bisa menangis secara alamiah, mungkin karena hatinya masih tertutup atau hatinya masih kotor, sehingga sulit untuk menangis. Dan ini pengamal ini berusaha semaksimal mungkin untuk meresapi dosa-dosanya, untuk mengingat betapa besarnya keagungan Allah, menggiring hati supaya bisa merasakan betapa Allah itu mencintai kita, betapa Allah itu menyayangi kita, betapa besar dan banyaknya Allah memberi kenikmatan-kenikmatan kepada kita, tapi kita sering ingkar. Biasanya kalau kita mujahadah,
terus kok nggak bisa nangis. Yang kita usahakan seperti itu, memunculkan banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, memunculkan banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik itu dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Dengan seperti itu nanti akan bisa menangis dengan sendirinya. Ini disebut dengan at-tabaku. Yang terakhir disebut dengan menangis karena tidak bisa menangis. Yok nopo? Menangis karena tidak menangis. Niki biasane ngeten. Biasane. Pada waktu mujahadah wis mari diusahakno, wis mboten saged nangis dhewe, mboten saged, ndak bisa nangis sendiri, kemudian sudah diusahakan untuk menangis, nggak bisa menangis, dimunculkan dosa-dosa tetap nggak bisa menangis, dimunculkan banyak sekali ingkar-ingkar yang kita lakukan tetap saja nggak bisa menangis. Maka yang terakhir, menangislah karena hatimu sekarang lagi keras. Hatimu sekarang lagi mati. Ya Allah, mosok aku mujahadah sakmono suwene kok sik gak iso krasa. Kok dzauq ini sudah hilang dari hatiku. Mungkin hatiku ini lagi keras, mungkin hatiku ini lagi mati. Menangislah karena hati kita saat itu sedang mati atau sedang sangat sakit sekali. Tapi harus perlu diingat dan perlu dihati-hati. Bukan berarti kalau kita mujahadah dan menangis, berarti mujahadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu, sehingga banyak dari teman-teman kita menangisnya bukan lillah billah, menangisnya bukan karena Allah, menangisnya karena sebelahnya itu menangis, sehingga ketularan nangis. Nah, ini tangisan yang kurang betul, tangisan yang kurang benar. Menangislah karena Allah. Menangislah karena hubungan kita dengan Allah tidak terkoneksi. Ketika acara seremonial, banyak orang gini ketika mujahadah menangis. Diget-getno nangise. Tapi ketika yaumiyah ada di rumah di kamar sendirian, mujahadah cepet-cepetan, ndak ono rasane blas. Bukan seperti itu, kebalik bapak-bapak, ibu-ibu, kebalik. Ketika kita mujahadah bersama, mengalir saja, mengalir saja. Kalau Allah memberikan dzauq dalam hati kita, ya udah diterima. Kalau Allah tidak memberikan dzauq dalam hati kita, berarti hati kita saat itu masih kotor. Hati kita saat itu masih tertutup. Usahakan untuk menangis sedikit aja usahanya. Tidak usah terlalu ngoyo. Bahkan sampai ada dari teman kita itu, wong wis ndak iso nangis malah bengak-bengok. Jangan seperti itu. Usahakan dengan sungguh-sungguh menangis ketika kita yaumiyah. Kalau kita yaumiyah di rumah, yaumiyah di kamar sendirian, kok kita bisa menangis? Kok Allah memberikan dzauq pada kita? Terus kemudian ketika berjamaah menangis juga, ya itu jujur. Berarti jujur dia.
Tapi kalau menangisnya ketika banyak orang dan sendirian tidak menangis malah cepet-cepetan, itu berarti tidak jujur pada diri sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah ditanya oleh beberapa pengamal. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya berbicara di sini khusus untuk para pengamal Wahidiyah, bukan untuk di luar pengamal Wahidiyah. Jadi untuk yang di luar Wahidiyah, pengamal Wahidiyah, saya mohon maaf jika ada istilah-istilah yang berbeda. Karena banyak metode untuk usul kepada Allah. Banyak metode untuk usul kepada Allah itu banyak. Dan istilahnya itu biasanya berbeda-beda istilahnya. Di Wahidiyah sendiri punya istilah tersendiri. Tidak harus sama istilah itu. Yang penting tujuannya sama, yaitu wusul ilallah. Ada beberapa pengamal yang bertanya kepada saya, istilahnya curhat. Mereka bilang gini, dulu ketika saya awal-awal mengamalkan sholawat Wahidiyah, zauk yang diberikan oleh Allah kepada saya itu sering, intens. Mungkin dalam 1 minggu Allah memberikan zauk dalam hati saya itu bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa setiap hari. Tapi setelah bertahun-tahun saya jadi pengamal Wahidiyah, kok malah gak tahu ono zauke, kok ampang. Mujahadaku koyo ndak ono rasane. Apakah hatiku jauh dari Allah? Apakah Allah sudah tidak memperhatikan aku lagi? Itu yang jadi pertanyaan mereka. Mereka takut kalau Allah jauh dari mereka. Dan ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang saja. Banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami itu. Awalnya luar biasa. Luar biasa. Di awal-awal kita jadi pengamal luar biasa. Bahkan ketika hati kita muncul rasa iri terhadap sesuatu, itu kroso. Waduh, iri rek hatiku. Ketika kita melakukan sesuatu muncul rasa ujub, itu kroso. Terasa, sangat terasa sekali kalau kita itu ujub. Seakan-akan ada yang memberitahu, kamu iri, kamu ujub. Itu di awal-awal. Dan ketika kita kasih tahu bahwa kita iri, kita ujub, saat itu langsung kita hentikan. Rasa iri kita hilangkan. Rasa ujub kita hilangkan. Itu di awal-awal. Tapi kemudian setelah lama jadi pengamal, kita tahu kalau kita sedang iri, tapi kita terabas saja. Kita tahu kalau kita sedang ujub, kita terabas saja. Seakan-akan mujahadah itu tidak ada efeknya sama sekali. Dan itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, saya jawab gini, Allah tidak menjauhi kita. Allah tetap memperhatikan kita. Hanya saja saat ini
ketika kita tidak lagi merasakan zauk dalam hati kita, Allah sedang mendidik kita. Allah sedang memberitahu kita bahwasanya Allah tidak hanya ada ketika kita bermujahadah saja. Kenapa kok kita dididik seperti itu? Kenapa kok saat ini ketika kita mujahadah tidak ada zauk dalam hati kita? Allah sedang memberitahu kita, aku iki ono nang diae. Gak cuma ono nang gone mujahadah. Allah sayang sama kita. Allah tidak mau kita terpeleset. Karena banyak dari kita yang sudah terpeleset karena diberikan zauk oleh Allah ketika kita mujahadah. Pada akhirnya apa? Ketika kita setiap mujahadah kemudian dikasih zauk, pada akhirnya apa yang terjadi? Mau ada orang sakit dimujahadahi, sembuh. Lah sembuhnya karena dimujahadahi. Ada orang punya masalah rumah tangga dimujahadahi. Permasalahan rumah tangga selesai. Wah, selesai karena mujahadah. Allahnya hilang. Beralih pada mujahadah. Seakan-akan yang menyelesaikan semuanya itu adalah mujahadah. Dan Allah tidak mau itu terjadi pada diri kita. Allah tidak mau. Sehingga Allah mengalihkan. Lo enduk ono. Aku ada di sana. Lihatlah di situ. Aku ada di situ. Maksudnya gimana? Ketika kita mujahadah, kok kita tidak ingat Allah? Tapi ketika kita sendirian, kita merenung, kita langsung terkoneksi dengan Allah. Dan Allah memberitahu, aku ada di dalam renunganmu. Ketika kita mendengarkan lagu, tiba-tiba ketika mendengar lagu, kita ingat sama Allah dan zauk masuk dalam hati kita melalui lagu. Itu Allah memberitahu kepada kita, aku juga ada di sini. Bahkan ketika kita mau tidur, tiba-tiba kita ingat dosa-dosa kita. Sehingga hati kita terkoneksi dengan Allah. Allah sedang berkata, aku juga ada di sini. Aku ada di mana-mana. Aku ada saat kapanpun. Bukan hanya ada ketika kamu bermujahadah. Itu yang mau diberitahukan Allah kepada kita. Namun kita nggak paham. Kita nggak paham. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Opo wae sing ana ndek nggone barat, opo wae sing ana ndek nggone timur, kabeh. Apapun yang pernah kamu lihat, apapun yang pernah kamu dengar, apapun yang pernah kamu rasakan maupun tidak pernah kamu rasakan, kata Allah, aku ada di situ. Fa ainama tuwallu, dimanapun kamu memandang, dimanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah. Di situ ada aku, kata Allah, ada aku. Maka sangat mengherankan kalau kita sebagai pengamal wahidiyah yang sudah bertahun-tahun kok belum bisa melihat atau belum bisa memandang Allah di segala hal. Itu sangat mengherankan. Dan itu perlu dikoreksi,
perlu introspeksi diri. Kenapa? Aku sudah bertahun-tahun menjadi pengamal wahidiyah, tapi aku belum bisa memandang Allah dimanapun mataku memandang. Aku tidak bisa memikirkan Allah dimanapun otakku ini, akalku ini berpikir. Aku tidak bisa merasakan Allah dimanapun hatiku ini merasakan. Perlu koreksi diri. Jangan hanya cuma menilai orang lain. Jangan hanya cuma mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri kita sendiri. Sekecil apapun kesalahan kita, cari. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa perbedaan antara sholat dan sholawat? Perbedaan sholat dan sholawat. Dari lafadznya, sholat sama. Sholat itu ya sholat. Sholawat juga sholat. Sama. Sholat itu kalau dijamakkan ya sholawat. Sholat kalau dijamakkan ya sholawat. Sama. Tapi ada perbedaan antara sholat dan sholawat. Nopo perbedaannya? Nate mirengaken, nate mikirkan hal seperti ini. Nah, saatnya kita menggunakan akal kita. Kalau sholat, antara sholat dan sholawat itu maknanya sama. Hubungan. Kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau sholawat, hubungan kita dengan Rasulullah. Itu bedanya. Kalau sholat, hubungan kita dengan Allah. Kalau sholawat, hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan pengen tahu bagaimana hubungan jenengan dengan Allah, kondisi hubungan jenengan dengan Allah itu bagaimana? Lihat sholat jenengan. Kalau sholat jenengan itu gradul-gradul, bolong-bolong, berarti hubungan jenengan dengan Allah tidak harmonis, rantas, rapuh, mudah putus. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kok akeh wong sekep sholat tapi kok sik nglakoni maksiat. Banyak kan? Sehingga itu dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak genah. Lah lapo sholat? Iku buktine wong sholat korupsi. Iku buktine wong sholat sregep sholate. Tapi menghancurkan rumah tangga orang. Kasus yang terbaru, Kiai, mohon maaf, ngapunten, saya hanya menyampaikan, Kiai yang berbuat tidak senonoh terhadap santri-santrinya itu dijadikan dalil oleh orang-orang yang nggak paham. Iku kiai duwe pondok, santrinya akeh, sholatnya sregep jamaah, tapi melecehkan banyak santri-santrinya. Ini orang-orang yang nggak paham. Orang-orang yang nggak paham. Apa hubungannya orang-orang bermaksiat itu dengan sholat? Nggak ada hubungannya. Orang-orang yang suka maksiat itu pribadinya sendiri. Sedangkan sholat itu pribadi seseorang dengan Allah. Hubungan seseorang dengan Allah tidak ada kaitannya.
Jika orang tersebut masih bermaksiat sedangkan dia sholat, perlu diteliti, perlu dikoreksi bagaimana sholatnya. Apakah sholatnya sudah lillah billah? Apakah sholatnya sudah lirrasul birrasul? Apakah sholatnya sudah lil ghos bil ghos? Dan itu bisa menjadi bahan untuk kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kita sebagai pengamal sholat wahidiyah yang bertahun-tahun, kenapa kok masih suka maksiat? Kenapa? Bukan salah sholawatnya. Kalau sholawatnya faedahnya menjernihkan hati. Menjernihkan hati. Dan itu pasti, saya katakan, pasti sudah dirasakan oleh seluruh pengamal sholat wahidiyah. Khasiat dari sholat wahidiyah menjernihkan hati itu sudah pasti semua pernah merasakan. Namun gara-gara mbalelo, akhirnya efeknya sudah tidak berfungsi. Pas wayai mujahata cepet-cepetan, ndak berusaha untuk meresapi, wis ndak ada fungsinya. Sekarang sholawat, hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bersolawat itu kok tidak membuat hidup kita itu lebih baik, kok tidak membuat hati kita itu lebih jernih, khususnya sholawat wahidiyah. Kita setiap hari yaumiyah, setiap minggu usbu'iyah, setiap bulan syahriyah, setiap 4 bulan rubu' sana, setiap setengah tahun nisfu sana, dan ada mujahadah kubro. Kita lakukan semuanya, tapi kok hati kita tetap kotor. Jangan salahkan sholawatnya. Perlu kita koreksi diri kita sendiri, koreksi hati kita. Mungkin cara kita melaksanakan tuntunan itu salah. Cara kita beryaumiyah itu salah. Cara kita bersyahriyah atau berusbu'iyah salah. Ya itu dicari. Dan tidak usah menyalahkan orang lain. Tidak usah. Cari kesalahan diri kita sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran wahidiyah, ajaran beliau, di situ ada lil ghos, ada bil ghos. Khususnya sholawat wahidiyah, ketika kita melaksanakan amalan sholawat wahidiyah kok tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau, maka kita tidak mungkin bisa bil ghos. Saya ulangi lagi, ketika kita melaksanakan amalan sholawat wahidiyah yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau, kita tidak mungkin bisa bil ghos. Tidak mungkin bisa. Namun ketika kita melaksanakan atau mengamalkan sholawat wahidiyah yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh beliau, maka kita akan masuk ke dalam bil ghos. Itu gimana? Masuk ke dalam bil ghos itu gimana? Masuk ke dalam bil ghos itu duduk lisannya, bukan lisannya. Aku bil ghos, bukan gitu. Masuk ke dalam bil ghos itu otomatis.
Ketika kita merasakan, betul-betul merasakan bahwa sholawat kita, mujahadah kita, itu bukan kita yang melakukan, tapi beliau yang melakukan. Kita sudah tidak lagi merasakan bahwa kita yang bermujahadah. Itulah bilghos. Bilghos. Tanpa diucapkan. Lah nek diucapkan aku wis bilghos. Wong kita sudah tidak merasakan kok bilang aku bilghos. Aneh. Ketika kita sudah tidak bisa merasakan bahwa kita yang bermujahadah, kita masuk ke bilghos, lah di situ di wahidiyah disebut dengan istilah istighraq wahidiyah. Masuk ke situ itu disebut istilahnya di wahidiyah istighraq wahidiyah. Lalu kemudian li rasul bi rasul, ketika kita melaksanakan semua syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah ngapunten, Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan kita sholat, puasa, zakat, haji, enggak, jangkep. Rasulullah itu mengajarkan kita, memberi tuntunan, memberi contoh jangkep. Bahkan dalam hal rumah tangga, Rasulullah memberi contoh. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang berbuat baik pada istrinya. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik terhadap istriku. Dalam rumah tangga, Kanjeng Nabi itu tidak pernah bentak-bentak istrinya. Lah kalau jenengan bentak-bentak istrinya, berarti tidak di Rasul. Kanjeng Nabi itu ketika berjalan, di tengah jalan ada duri atau ada kayu atau ada batu yang bisa membahayakan orang lain, diambil, ditaruh di pinggir, membuat aman orang-orang yang berjalan di situ. Lah kalau jenengan berjalan ada kayu di tengah jalan, diem saja, berarti tidak li Rasul. Kanjeng Nabi itu kalau ketemu seseorang mesti ngawali salam, nyopo dhisik yuk Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan ketemu siapapun kok gak nyopo dhisik, njaluke disapa tok, berarti jenengan tidak li Rasul. Kalau kita mau belajar, lah ini taunya gimana? Agar supaya kita bisa li Rasul, taunya gimana? Pelajari kehidupan Rasulullah. Baca kisah-kisah Rasulullah. Nek males moco, dengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama itu sudah sering menceritakan tentang Rasulullah. Dengarkan. Ketika sudah paham, praktekkan dalam kehidupan. Nah, ketika kita sudah mempraktekkan seluruh syariat Rasulullah dengan benar, itu namanya li Rasul. Namanya li Rasul. Nanti kita pahami lebih dalam. Cara memahaminya gimana? Ngeten Bapak, Ibu. Jenengan kan paham. Sholat itu syariat yang diajarkan oleh Rasul. Ini saya kasih contoh satu saja. Nanti jenengan kembangkan sendiri. Ke segala penjuru, kembangkan sendiri. Satu saja. Sholat. Sholat itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.
sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita sudah sholat sesuai dengan yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita pahami sebenarnya sholat ini syariatnya siapa? Kanjeng Nabi. Hakikatnya siapa yang melakukan sholat? Kanjeng Nabi. Kita zakat. Syariat siapa yang mengajarkan syariat zakat? Kanjeng Nabi. Kita sodako. Siapa yang mengajarkan syariat sodako? Kanjeng Nabi. Berarti hakikatnya yang sholat siapa? Kanjeng Nabi. Yang zakat siapa? Kanjeng Nabi. Yang sodako siapa? Kanjeng Nabi. Segala hal perbuatan yang terpuji yang kita lakukan, hakikatnya siapa yang melakukan itu? Kanjeng Nabi. Kalau kita sudah bisa memahami dan bisa merasakan, betul-betul merasakan, ngapunten nggih. Nek jenengan boten faham, boten saged ngrasakno. Boten saged ngrasakno. Nek pun faham, terus pun nglampahi, mangke saged ngrasakno. Dengan sendirinya nggih. Dengan sendirinya. Saged merasakan bahwa yang sholat itu hakikatnya Kanjeng Nabi, yang zakat itu hakikatnya Kanjeng Nabi, yang sodako itu hakikatnya Kanjeng Nabi, yang berbuat baik itu yang hakikatnya yang melakukan adalah Kanjeng Nabi. Lah disitulah baru sampean masuk ke birrasul. Niku prakteki masuk ke birrasul. Lah ketika sampai sudah masuk pada birrasul, diwahidiyah istilahne istighraq bihaqikatil Muhammadiyah. Niki kula sampai akan cara prakteki ngeten. Cara prakteki. Jadi bukan cuma apal istighraq niku wonten 3, istighraq ahadiyah, istighraq bihaqikatil Muhammadiyah, istighraq wahidiyah. Bukan cuma hafal, tapi paham cara prakteknya gimana, paham cara menuju ke sana itu gimana, harus paham. Nek jenengan mboten paham, yo mboten saged birrasul. Mboten saged. Kados nganu nggih. Waosan sholawat ma'rifat. Kalau jenengan mboten memahami apa yang dikehendaki beliau Baromayai di sholawat ma'rifat, kalau nggak bisa memahami, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, harus paham. Cara pahamnya gimana? Belajar. Belajar. Kalau sudah belajar kok tetap nggak paham, tanya pada yang paham. Jangan berdiam diri. Tanya pada yang paham. Agar ditunjukkan bagaimana cara mengamalkannya. Di sholawat ma'rifat itu ada watamama maghfiratika ya Allah. Watamama maghfiratika ya Allah. Ya Allah, kasihkanlah aku, berilah aku kesempurnaan pengampunanmu. Kesempurnaan pengampunanmu. Pengampunan yang sempurna itu seperti apa? Dan ini kita difahami. Ben sumerap. Mau sholawat ma'rifat niku ben sumerap karepe. Wa tamama maghfiratika niku ben sumerap karepe, jenengan kedah paham. Kedah belajar. Tamama maghfiratika ya Allah niku pripun? Kita ditakdir oleh Allah dan merasakan menjalankan takdir itu, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni kita.
Sakjane ngeten. Kula niki pun minta ampun pada Allah. Katanya kalau kita berdoa, yakinilah bahwa doa itu dikabulkan. Ana inda dzonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Nek aku yakin penjaluanku, istighfarku nanggone Gusti Allah iku pasti dikabulkan, pasti aku diampuni. Hanya suatu keyakinan. Hanya suatu keyakinan. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak paham. Kita sudah diampuni atau enggak. Kita hanya tahu bahwa saya minta ampun kepada Allah dan saya yakin Allah mengampuni saya. Keyakinan itu perlu rasa. Bukan hanya yakin, toh perlu rasa dan tahu kalau Allah mengampuni kita. Ya napa carane? Ya napa carane? Contoh. Tadi saya terangkan bahwasanya sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Ambil satu contoh itu saja, sholat. Kalau kita sudah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan saya yakin bahwa Allah mengampuni saya, dan saat ini Allah masih mengizinkan saya untuk menghadap kepadanya melalui sholat. Berarti jenengan sudah dimaafkan oleh Allah. Bukti nopo Gusti Allah masih mengizinkan jenengan sholat. Berarti Allah sudah masih menerima jenengan. Nek jenengan nggak ada salatan tonggo Pak, Bu nggih. Nggak ada salatan tonggo. Salah ya sodok lumayan gede salah ini. Terus jenengan nyuwun sepunten, minta maaf pada tetangga jenengan. Yuk, sepurone yuk ya. Aku wingi nglarani atine sampean. Sepurone sing akeh. Aku ndak sengaja yuk, keprosot. Jare tangga sampean. Ya wis Dik. Wong jenenge menungso. Tempat salah dan lupa ya tak sepuro podo-podo Dik. Itu yang satu minta maaf, yang kedua, yang satunya lagi tetangganya memberi maaf. Tapi ono embel-embel, iya Dek tak sepuro awakmu Dek. Berhubung kesalahanmu terlalu besar, wis awakmu ndak usah moro nang omah maneh Dek. Tak sepuro Dek, tapi awakmu ndak usah moro nang omah maneh. Lah iku jenenge maaf yang tidak sempurna. Tapi nek jenengan pun mantun minta maaf pada tetangganya, kemudian tetangganya memberikan maaf kepada jenengan, dan jenengan masih bisa berhubungan baik dengan tetangga jenengan, seisok sambang-sambangan, lah itulah maaf yang sempurna. Begitu juga dengan Allah. Nek jenengan itu sudah minta maaf kepada Allah dan yakin Allah memberikan maaf, mengampuni dosa-dosa jenengan, terus kok sholatnya sampean sih tetap bolong-bolong, tetap kurang tepat sholatnya jenengan, berarti bukan tamama maghfiratika, belum mendapatkan tamama maghfiratika. Niku satu contoh saja, praktek mungkin. Jadi teori-teori sing kula sampaiaken niku carane, cara mempraktekkannya seperti itu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Saya itu pernah dikasih tahu, dibilangin oleh seorang pengikut Torekoh Mutabaroh. Salah satu Torekoh Mutabaroh bilang ke saya, hanya ada satu kalimat yang bisa wusul kepada Allah. Saya ulangi, hanya ada satu kalimat yang bisa wusul kepada Allah. Kulo tanglet. Apa kalimat itu? Jawabnya, la ilaha illallah. Buktine nopo? Saya tanya. Karena beliaunya adalah pengikut Torekoh Mutabaroh, maka saya berani untuk ngejar. Buktinya apa? Kalau hanya satu kalimat yang bisa wusul kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Buktinya seluruh torekoh Mutabaroh itu zikirnya mesti la ilaha illallah. Pasti gitu, tidak ada yang lain. Tidak ada, katanya seperti itu. Lalu saya jawab gini, kalau untuk usul kepada Allah hanya ada satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang lain, berarti itu tidak sesuai dengan firman Allah. Firman yang mana? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ba'dul arifin itu menafsiri illa liya'budun niku illa liya'rifun. Berarti artinya gini, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, kecuali untuk bermakrifat kepadaku. Itu Ba'dul Arifin yang berkata seperti itu, menafsiri seperti itu. Lah kalau tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuan Allah menciptakan jin hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk bermakrifat kepadanya. Lah kok dalane mek situ? Dalane mek situ. Lah ngrepoti. Wong tujuane Gusti Allah iku pengen semua makhluk, terutama jin dan manusia itu kenal sama Allah, kok dikei dalan mek situ? Ya ngrepoti Gusti Allah iki. Jawabane nopo? Enggih. Enggih. Oh, berarti ada kalimat lain. Nah, ada kalimat lain yang bisa mengusulkan kita kepada Allah, bukan hanya la ilaha illallah. Bukan hanya la ilaha illallah. Enggih. Orang ini tahu bahwa saya pengamal salat pagi dia. Zikirnya bukan la ilaha illallah, tapi ya Sayyidi ya Rasulullah. Zikirnya sholawat wahidiyah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, jenengan jangan menuntut anak-anak jenengan untuk jadi pengamal wahidiyah yang berwahidiyah. Kalau jenengan sendiri belum jadi pengamal wahidiyah yang berwahidiyah. Jangan menuntut kepada anak-anak jenengan untuk istiqomah yaumiyah kalau jenengan sendiri yaumiyahnya tidak istiqomah.
Kenapa? Kula niki diparingi nasihat kali abah kula, mafil aba fil abna. Apa yang terjadi pada orang tua itu pasti terjadi pada anak. Dan ini selaras dengan dawuh sholahul aba sababun fi sholahil abna. Apike wong tuwa iku dadi sebabe apike anak. Jadi jenengan ndak usah sampai ngepuki anak nemen-nemen niku. Ndak usah. Bukan berarti ndak boleh nggih, bukan berarti ndak boleh. Ndak usah nemen-nemen ngepuki anak. Cukup perbaiki diri sendiri. Ketika kita sebagai orang tua sudah memperbaiki diri dalam hal mujahadah maupun dalam keseharian kita, anak itu melihat kita. Melihat apa yang kita lakukan. Dengan sendirinya anak itu akan mencontoh kita. Dengan sendirinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terus belajar, belajar dan belajar. Agar supaya apa? Agar supaya perjalanan kita, suluk kita, fafiru ilallah kita tidak sampai terpeleset. Kalau kita tidak punya ilmu, mohon maaf, kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak mau belajar, ketika kita masuk di ranah hakikat, di situ ada mukasyafa. Di wilayah hakikat di situ ada mukasyafa. Kalau kita sampai diberi mukasyafa oleh Allah dan kita tidak punya ilmunya, maka kita akan gampang terpeleset, gampang tertipu. Bukan malah fafiru ilallah, tapi malah fafiru minallah. Bukan berlari kepada Allah, tapi berlari dari Allah, berarti menjauh dari Allah. Butuh ilmu Bapak, Ibu, nggih ngapunten, butuh ilmu. Yaumiyai diglenter, yaumiyai diistiqomahkan dengan benar, karena yaumiyah itu adalah gerbang ilmu laduni. Nek kula kali sampean yaumiyai istiqomah, insya Allah faham, belajar, yang penting belajar, usahanya itu belajar, masalah faham nanti biar Allah yang memberi kefahaman.